Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan ngebahas mengenai dropshipper. Nah, jadi sebelumnya tuh aku udah pernah buat video mengenai ide usaha untuk pelajar, dan disitu aku sempat menyiapkan juga mengenai dropshipper. Dan ada beberapa yang bertanya di kolom komentar, dan bahkan ada yang DM aku semalam. Katanya, Kak, gimana sih mengenai sistem dropshipper ini? Masih ada banyak yang bingung banget gitu. Nah, jadi sistem dropshipper ini atau sistem bisnis dropshipper aku udah pernah lakukan ini kurang lebih tahun 2014 sampai tahun 2016. Jadi aku tuh melakukan bisnis online dengan sistem dropshipper. Dan alhamdulillah aku tuh bisa kumpulin pundi-pundi rupiah gitu. Jadi di video kali ini aku akan kupas tuntas tips dan trik untuk menjadi seorang dropshipper sukses menjual dengan sistem dropshipper. Jadi buat teman-teman yang penasaran, tonton videonya sampai habis. Nah, oke, jadi sebelum aku membahas mengenai tips dan trik untuk menjadi seorang dropshipper, di sini aku membahas dulu sebenarnya dropshipper itu apa. Nah, jadi dropshipper itu adalah sebutan untuk seseorang yang dropship. Dropship sendiri artinya seseorang yang menjual barang tanpa menstok barangnya atau tanpa memiliki toko. Jadi ini tuh sistem dropship adalah online ya 100%. Jadi teman-teman tuh di sini nggak usah punya toko, menstok barang, mempacking barang. Jadi teman-teman tuh sisa punya yang namanya smartphone, koneksi internet, serta punya niat untuk jualan. Terus apa sih Kak bedanya antara dropshipper dan reseller? Sebenarnya sih sistemnya hampir sama, hanya saja kalau dropshipper mereka tuh nggak butuh yang namanya modal untuk menstok barang, sedangkan untuk reseller mereka harus stok barang lagi, bahkan harus punya gudang untuk menstok barangnya, dan harus memiliki modal untuk membeli barang-barang tersebut dari supplier pertamanya. Sedangkan untuk dropshipper itu pekerjaan enak banget. Kalian tuh sisa promosiin aja barang-barangnya, terus sisa hubungi sepenjualnya nanti kalau misalkan kalian udah dapat pesanan. Jadi kalian tuh sisa enak aja di depan HP kalian sambil menunggu orderan. Terus yang kedua di sini aku bahas sebenarnya apa sih keuntungan dari dropshipper sendiri. Nah, jadi yang keuntungan yang pertama udah aku jelasin tadi ya di poin pertama. Jadi mengenai pengertian dropshipper, kalian tuh nggak usah yang namanya ngeluarin modal yang sangat besar untuk menyetok barang atau produk. Terus yang kedua di sini tuh kalian juga punya waktu yang fleksibel, karena kalian tuh nggak harus juga mengikuti jam kantor. Terus kalian tuh juga nggak harus punya atau sewa ruko untuk menyetok barang atau untuk mempromosikan barang dagangan kalian gitu. Di dropshipper tuh kalian akan minim banget yang namanya risiko barang kalian rusak. Kenapa? Karena di situ kalian nggak harus nyetok barang lagi. Karena biasanya tuh kayak reseller, mereka tuh pasnya was-was, apalagi nyetok barang yang banyak, ternyata barangnya tuh nggak laku. Sedangkan kalau untuk dropshipper, mereka tuh sangat minim banget yang namanya risiko barangnya rusak. Nah, terus sekarang aku bahas lagi syarat untuk menjadi dropshipper. Syaratnya sendiri kalian tuh nggak usah muluk-muluk, misalkan harus punya KTP, harus tamat SMA atau harus mahasiswa. Jadi buat teman-teman yang masih pelajar, kalian tuh udah bisa banget yang namanya menjadi dropshipper atau menjadi pelaku dropshipper. Nah, jadi di sini syarat yang pertama sih, atau menurut aku yang harus banget kalian punya, itu yang pertama smartphone. Karena kalian tuh pastinya akan mempromosikan barang dagangan kalian tuh secara online, jadi butuh banget yang namanya smartphone. Terus yang kedua, kalian tuh juga butuh banget yang namanya koneksi internet, supaya kalian tuh bisa lebih aktif lagi mempromosikan barang-barang dagangan kalian secara online gitu. Terus yang ketiga adalah yang paling penting juga adalah niat dan kemauan. Jadi tampaknya adanya niat dan kemauan, pastinya bisnis online atau dropshipper kalian tuh nggak akan jalan walaupun kalian udah punya smartphone, udah punya supplier terang pertama, udah punya koneksi internet. Tapi kalau kalian malas, nantinya kalian nggak akan sukses menjadi dropshipper. Jadi untuk poin selanjutnya sini aku mau bahas juga mengenai gimana sih caranya untuk memulai menjadi seorang dropshipper atau pelaku dropshipper. Jadi yang pertama kali kalian tuh harus mencari dulu dan riset dulu mengenai pasar yang produk yang akan kalian jual. Jadi sebelum kalian memilih produk yang akan kalian jual, ada baiknya kalian tuh meriset dulu pasar ini udah bagus atau udah banyak yang butuhkan atau belum, atau udah banyak kompetitornya atau belum. Jadi ini tuh penting banget meriset pasar dulu sebelum kalian menjadi dropshipper. Oke, karena tuh aku udah bahas mengenai kulit-kulit mengenai dropshipper. Sekarang aku bahas lagi mengenai tips untuk menjadi dropshipper yang sukses. Jadi untuk yang pertama, kalian tuh harus banget mencari yang namanya supplier yang terpercaya. Jadi kalian tuh harus riset juga beberapa toko yang menurut kalian tuh cocok dengan barang dagangan yang akan kalian jual. Jadi kalian tuh misalkan akan jual sepatu atau jual baju, kalian tuh silahkan riset dulu
Terus misalkan kalian tuh berjauhan antara penjualnya, jadi misalkan kalian tuh ada di Jogja, sedangkan untuk penjual atau supplier yang kalian akan ambil barangnya berada di Bandung. Kalian tuh bisa lihat dulu beberapa sosmednya, apakah ini tuh trusted atau gimana. Terus kalian tuh juga jangan terkecoh dengan harga yang murah, karena patokan harga yang murah itu belum tentu mereka itu trusted atau merupakan tangan yang pertama. Terus untuk tips yang kedua, di sini tuh aku juga saranin kalian jangan menjual barang yang terlalu banyak, atau kalian tuh di sini lebih aku rekomendasikan menjual barang yang kayak spesialis atau kayak barangnya tuh cukup ini aja. Misalkan kalian tuh mau jual baju, cukup jual baju aja. Kenapa? Karena kalian tuh apalagi dropshipper baru, kalian tuh pastinya udah punya banyak kompetitor yang mungkin mereka tuh outshopnya udah lumayan besar, brandnya pun udah lumayan besar. Jadi kalau misalkan teman-teman tuh mau kuat di bagian penjualan, kalian tuh harus dulu memfokusi si dropshipper kalian ini, produk kalian harus konsisten juga. Misalkan jualan baju aja, nggak usah campurin dengan sepatu atau dengan jualan tas. Oke, untuk tips yang ketiga, di sini aku juga rekomendasiin buat teman-teman dan saranin juga kalian tuh jangan menjual produk yang musiman. Kenapa? Karena tuh kita di sini dropshipper pastinya kan nggak memiliki produk atau produk yang nyata gitu. Kita tuh cuma mencari pembeli. Jadi buat teman-teman yang mau sukses untuk jadi dropshipper, di sini tuh aku nggak saranin kalian tuh menjual barang yang musiman. Kenapa? Karena tuh pastinya dropshipper menginginkan profit yang stabil setiap bulannya. Jadi di sini yang aku maksud seperti barang musiman tuh kayak lebaran, orang tuh lebaran kayak lebih banyak memilih mukena. Jadi kalian tuh jangan hanya kayak menjadi dropshipper kalian tuh kayak jual mukena kalian tuh barangnya nggak setiap bulan orang tuh peminatnya banyak, hanya pada musim-musim tertentu, misalkan Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, seperti itu. Sedangkan kalau misalkan kita jual baju, ini tuh pasti profitnya akan stabil karena setiap bulannya orang-orang akan membeli baju, bahkan setiap pekan mereka tuh akan beli baju. Oke, untuk tips yang keempat, di sini tuh kalian juga harus pilih produk yang nggak mudah rusak. Nah, meskipun kalian dropship, kalian tetap harus bertanggung jawab terhadap barang kalian sampai ke konsumen. Jadi teman-teman tuh pastinya bukan kalian yang mempacking, pastinya dari supplier kalian. Nah, untuk meminimalisir resiko barang kalian rusak atau produk kalian rusak, di sini aku saranin buat teman-teman cari produk yang emang tuh resiko kerusakannya tuh minim. Kenapa di sini aku rekomendasiin buat teman-teman cari produk yang kerusakannya minim? Karena biasanya tuh kalau misalkan barang kalian rusak, pembeli akan kayak komplain gitu dan minta retur barangnya. Sedangkan kalian tuh di sini adalah dropshipper, belum tentu supplier kalian akan mau meretur barang yang telah kalian beli. Terus untuk tips yang kelima adalah jadikan pembeli adalah raja. Nah, jadi teman-teman tuh pasti udah tahu mau jualan offline atau mau jualan online, pasti kalian tuh harus banget yang namanya memfasilitasi pembeli kalian tuh dengan respon yang cepat. Jadi kalau misalkan teman-teman tuh kayak responnya lambat atau bodo amat ada pembeli atau enggak, kalian tuh responnya lambat banget, mereka akan kayak cari pembeli lain. Jadi kalau misalkan teman-teman mau sukses jadi dropshipper dengan sistem dropshipper, kalian tuh harus menjadikan pembeli kalian adalah raja. Jadi usahain kalian tuh fast respon banget. Terus yang kedua, kalian tuh harus memberitahukan gimana sih stok barang kalian terhadap pembeli kalian. Jangan sampai pembeli kalian tuh udah transfer ternyata stok barang kalian tuh lagi kosong. Nah, karena aku udah bahas mengenai tipsnya, sekarang aku akan bahas lagi mengenai trik untuk menjadi dropshipper yang sukses. Nah, jadi untuk trik yang pertama, kalian tuh harus banget cari yang namanya supplier tangan pertama. Karena dengan mengambil barang dari supplier pertama, pasti otomatis kalian akan mendapatkan harga yang lebih murah gitu kan. Untuk mencari supplier tangan pertama tuh gimana, Kak? Nah, jadi sekarang tuh udah banyak banget ya kayak e-commerce gitu. Jadi teman-teman tuh silahkan cari aja beberapa e-commerce yang menurut kalian tuh udah cocok, udah klop dengan barang jualan kalian. Nah, tentunya kalian tuh harus juga lihat bagaimana sih rating si penjualannya ini. Terus kalian tuh juga harus lihat jejak penjual yang akan kalian jadikan supplier ke sistem dropship, teman-teman. Nah, terus untuk trik yang kedua, di sini tuh kalian juga harus cari supplier yang tepat. Kenapa? Jangan sampai kalian tuh udah dapat nih supplier yang menurut kalian tuh udah bagus, ternyata tuh kurang tepat. Kurang tepatnya itu di mana? Nah, jangan sampai kalian tuh udah banyak nih orderan yang masuk, ternyata supplier kalian tuh kayak
responnya tuh lambat banget, sedangkan kalian tuh udah harus mengirim barang-barang dari orderan teman-teman gitu. Terus untuk trik yang ketiga, kalian tuh di sini harus membangun yang namanya brand atau toko online kalian. Nah, jadi beberapa tahun yang lalu tuh aku sempat sukses juga menjadi dropshipper karena kenapa? Aku tuh memang memberikan fasilitas yang bagus banget untuk kepada konsumen aku dengan cara pastinya fast responnya. Terus yang kedua, biasanya tuh aku akan berikan kayak reward begitu untuk konsumen aku tuh yang sering banget repeat order. Jadi buat teman-teman tuh jangan sungkan-sungkan untuk memberikan kayak reward kepada konsumen kalian atau memberikan giveaway pada waktu-waktu tertentu. Oke, baik, jadi mungkin itu aja video dari aku mengenai tips dan trik untuk menjadi seorang dropshipper yang sukses di tahun 2020. Semoga kalian tuh suka dengan videonya. Jangan lupa like, isi kolom komentar di bawah video apa lagi yang akan aku bahas selanjutnya, dan jangan lupa juga subscribe channel aku ini, share video aku ini ke seluruh sosial media yang kalian punya dan ke teman-teman kalian. See you next video. Assalamualaikum, bye bye.